Shalom Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali di saat teduh berkemenangan pada pagi hari ini. Kita tentu sangat bersyukur karena kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Saya yakin dan percaya saudara dan saya bahagia dan senang pada pagi hari ini. Kita akan memulai hari kita kembali bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur. Kami berterima kasih kepada Tuhan untuk hari yang Tuhan berikan. Kami mau Tuhan sepanjang hari ini menjadi hari yang penuh dengan kemenangan, sukacita dan damai sejahtera. Karena itu Tuhan, kami datang kepadamu, menyerahkan kehidupan kami dalam mengawali aktivitas pekerjaan kami sepanjang hari ini. Tuhan kiranya menolong kami dan memberkati kami, memampukan kami untuk menjalani hari ini. Kalau sesuatu terjadi Tuhan kami percaya Engkau akan memberikan kami kekuatan, hikmat, akal budi untuk menghadapi kehidupan di depan. Terima kasih Tuhan. Dan kami akan membaca serta merenungkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, anak-anak muda yang Tuhan kasihi, firman Tuhan kepada kita pagi hari ini diambil dari Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Bagian B-nya saya ulangi, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tema firman Tuhan untuk kita renungkan pagi hari ini adalah kemenangan melalui kesetiaan. Mungkin untuk kesekian kalinya kita berbicara tentang kesetiaan, namun demikian perlu kita review kembali. Apa sih maksud kesetiaan dalam Alkitab? Ternyata kesetiaan dalam Alkitab itu adalah merupakan buah roh yang ketujuh yang dituliskan dalam Alkitab ya. Adapun kesetiaan berarti berdiri teguh, tabah, dan berpendirian dalam suatu hal. Saya ulangi ya. Jadi orang yang setia adalah orang yang berdiri teguh, yang tabah, berpendirian dalam suatu hal. Kesetiaan merupakan kualitas yang andal, dapat dipercaya, yang membuat seseorang dapat diandalkan, dan kata-katanya teguh. Itu bisa berarti bisa kita katakan ya tidak mudah berkata-kata. Dia teguh dengan perkataannya, tidak pelan-pelin, tetapi dia mantap gitu ya. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang-orang seperti inilah menurut bacaan kita tadi yang akan mengalami kemenangan. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang pertama sebagai anak-anak Tuhan dalam hidup kita di dunia ini, kita harus setia kepada Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya ingin mengatakan seperti apa yang kita baca di sini, sederhana aja, simple aja. Ujian kesetiaan adalah penderitaan, cobaan. Bahkan di sini penderitaan itu dikatakan dimasukkan dalam penjara, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Saya yakin dan percaya saudara dan saya untuk menguji kesetiaan kita, mungkin kita tidak perlu sampai masuk penjara, tetapi jemaat yang kita baca di Wahyu 2 ayat 10 dikatakan sampai dimasukkan dalam penjara ya. Oleh karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita harus siap untuk diuji ya, kesetiaan kita harus siap untuk diuji kesetiaan kita. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita perlu memperhatikan di sini apa yang dikatakan dalam ayat ini. Ada 10 hari ya. Nah saya harus mengatakan ada banyak tafsiran atau yang mengartikan 10 hari ini. Namun saudaraku, saya ingin mengatakan
kita lebih baik mengartikan 10 hari atau istilah ini, kata ini dengan sederhana dan harafiah. Nah, orang-orang tertentu di sana pada waktu itu akan memperoleh kesusahan selama 10 hari, yaitu seminggu plus 3 hari. Susahnya 10 hari di penjara Romawi dapat disamakan dengan susahnya 1000 hari di penjara yang lain. Tetapi walaupun demikian, Tuhan memberitahu supaya mereka mengerti bahwa penderitaan harus mereka alami terbatas pada 10 hari. Dia mendorong supaya mereka bertahan 10 hari. 10 hari itu tidak mengalah dan tidak menyangkal Tuhan. Jadi saudaraku, cobaan atau mereka dimasukkan dalam penjara selama 10 hari itu semacam ujian. Dan saya kena percaya kesetiaan saudara dan saya sampai hari ini pun sebagai anak Tuhan yang militan, saya percaya kita harus diuji. Dan saudara pasti mau diuji. Itulah yang dikatakan di sini, selama 10 hari itu tidak mengalah dan tidak menyangkal Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu sebabnya dikatakan dalam Wahyu pasal yang kedua di bagian terakhir tadi, hendaklah engkau setia sampai mati, maka aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jadi sampai kapan kita setia? Sampai mati, sampai akhir hayat kita. Dan ujian kesetiaan itu mungkin seperti jemaat di Smyrna, yaitu mereka dimasukkan dalam penjara. Sekalipun saya yakin saudara dan saya tidak mungkin dimasukkan dalam penjara, tapi mungkin ada cobaan-cobaan yang lain, sekali lagi untuk menguji kesetiaan kita. Tuhan mau kita melewati, Tuhan mau kita berkemenangan melalui Tuhan mau kita berkemenangan dengan apa yang kita hadapi, kesulitan, persoalan dalam hidup kita. Kita mau menjadi orang-orang yang menang. Oleh karena itu, butuh kesetiaan saudara dan saya. Ayo terus bertahan, terus tabah, ayo terus kuat sampai kita bertemu dengan Tuhan di udara. Oleh karena itu saudaraku yang salam Tuhan, pagi hari ini kembali kita diingatkan supaya kita menjadi jemaat yang setia, karena ternyata kemenangan itu kita lalui dengan kesetiaan. Dapatkan kemenangan dengan kesetiaan. Terus setia kepada Tuhan, terus bertekun kepada Tuhan, lakukan firman Tuhan, terus menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan memberkati kita pada pagi hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Kami tahu Tuhan Engkau izinkan cobaan, bahkan seperti jemaat di Smyrna Tuhan yang kami baca, Engkau izinkan mereka dimasukkan dalam penjara sebagai ujian kesetiaan. Dan Engkau Tuhan berharap mereka bertahan, bahkan sanggup Tuhan melaluinya sampai tidak menyangkal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami pun berdoa dan terus berusaha. Masalah, penderitaan, kesulitan apapun yang kami hadapi, kami mau tetap setia. Kami tidak menyerah, kami tidak putus asa, bahkan tidak sampai menyangkal Engkau Tuhan. Tolong kami Tuhan, berikan kami kekuatan. Biarlah Roh-Mu terus ada dalam hidup kami, dalam hati kami, menuntun kami, membimbing kami Tuhan, memberikan kami kekuatan, sehingga kami sanggup Tuhan menghadapi ujian kesetiaan kami ini. Kami mau Tuhan, kami mengalami kemenangan demi kemenangan. Karena itu Tuhan, kami datang kepadamu menyerahkan kembali hidup kami ke dalam tangan-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Jika di antara pemirsa Tuhan ada yang sakit Tuhan, Engkau sembuhkan. Yang lemah Engkau kuatkan Tuhan. Yang punya pergumulan persoalan apapun Tuhan, mari Engkau tolong, mari Engkau berikan jawaban jalan keluar. Sekali lagi Tuhan, kami mau keluar sebagai pemenang. Kami tahu Engkau selalu ada bersama kami, bersama Tuhan kami akan melalui sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, biarlah berkat Tuhan tercurah bagi setiap kami. Bagimulah segala hormat, pujian, dan kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang keselam Tuhan, demikian renungan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Kiranya
renungan firman Tuhan, kemenangan melalui kesetiaan memberkati kita pada pagi hari ini. Dan saya dan saudara menjadi pemenang karena kita setia. Amin untuk firman Tuhan. Shalom.